050097. Di sini saya dari kelompok 9 mata kuliah tafsir terbalik akan membawakan tugas video dan mempresentasikannya dengan judul konsep pendidikan menurut Quran Surah Nur ayat 30 hingga 31. Sebelum kita memasuki pembahasan lebih mendalam, alangkah baiknya kita membaca ayat-ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الأربات من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنين لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Dalam Islam, pendidikan memiliki makna yang sangat luas. Pendidikan tidak hanya berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menekankan pembentukan akhlak, moral, dan kepribadian manusia. Tujuan utama pendidikan dalam Islam adalah membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan berbagai petunjuk yang mengatur kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan sesama manusia. Banyak ayat dalam Al-Quran yang memberikan pelajaran tentang bagaimana manusia seharusnya bersikap, berperilaku, dan menjaga dirinya dari perbuatan yang dapat merusak moral. Salah satu ayat yang memberikan petunjuk tentang pendidikan akhlak adalah Quran Surah An-Nur ayat 30 dan 31. Ayat ini berisi perintah Allah kepada laki-laki dan perempuan yang beriman agar menjaga pandangan, menjaga kehormatan diri, serta menjaga kesopanan dalam berpakaian dan dalam berperilaku. Dalam kehidupan modern saat ini, manusia menghadapi banyak tantangan moral, perkembangan teknologi, media sosial, serta pergaulan yang semakin bebas. Seringkali membuat manusia melupakan batas-batas yang telah ditetapkan oleh agama. Oleh karena itu, memahami nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam Al-Quran menjadi sangat penting agar manusia dapat menjalani kehidupan yang lebih terarah dan bermanfaat. Melalui surah An-Nur ayat 30 dan 31, Islam memberikan konsep pendidikan akhlak yang sangat penting, yaitu pendidikan yang menekankan pengendalian diri, menjaga kesucian hati, serta menjaga kehormatan diri dalam kehidupan sosial. Mari kita membedah tafsir ulama untuk memahami ayat ini secara lebih mendalam. Para ulama tafsir memberikan penjelasan mengenai makna dan tujuan dari ayat tersebut.
Tafsir Ibnu Katsir, menurut beliau, dalam tafsirnya ayat ini merupakan perintah Allah kepada orang-orang beriman agar menahan pandangan mereka dari sesuatu yang diharamkan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pandangan merupakan pintu pertama yang dapat membawa manusia kepada perbuatan dosa. Banyak perbuatan maksiat yang bermula dari pandangan yang tidak dijaga. Ketika seseorang melihat sesuatu yang dilarang dan terus membiarkan pandangannya, maka hal tersebut dapat menimbulkan keinginan dalam dirinya. Keinginan tersebut kemudian dapat berkembang menjadi perbuatan yang melanggar ajaran agama. Oleh karena itu, Islam memerintahkan manusia untuk menjaga pandangan sebagai langkah awal dalam menjaga kehormatan diri. Ibnu Katsir juga menegaskan bahwa menjaga pandangan dan menjaga kemaluan memiliki hubungan yang sangat erat. Menahan pandangan merupakan bentuk pencegahan dari perbuatan maksiat, sedangkan menjaga kemaluan merupakan bentuk perlindungan terhadap kehormatan manusia. Kemudian tafsir Al-Maraghi, menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi, perintah menahan pandangan dalam ayat ini bertujuan untuk menjaga kesucian jiwa manusia. Beliau menjelaskan bahwa pandangan seringkali menjadi sebab munculnya godaan ataupun fitnah. Jika seseorang tidak mampu mengendalikan pandangannya, maka hal tersebut dapat membangkitkan hawa nafsu dan akhirnya mendorong manusia melakukan perbuatan yang tidak baik. Karena itu, Islam mengajarkan agar manusia mampu menjaga pandangannya sebagai bentuk perlindungan terhadap dirinya. Dengan menjaga pandangan, seseorang dapat menjaga kesucian hatinya dan menghindari berbagai perbuatan yang dapat merusak moral. Kemudian tafsir Quraisy Shihab, menurut Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah, beliau mengatakan bahwa menahan pandangan bukan berarti seseorang harus menutup mata atau tidak boleh melihat apapun. Yang dimaksud dengan menahan pandangan adalah mengendalikan pandangan dari sesuatu yang dapat menimbulkan rangsangan atau melanggar norma agama. Beliau juga menjelaskan bahwa apa yang dilihat oleh manusia dapat mempengaruhi kondisi hati serta pikirannya. Pandangan dapat menimbulkan keinginan dalam diri seseorang, dan keinginan tersebut dapat mempengaruhi perilaku manusia. Oleh karena itu, menjaga pandangan merupakan bagian dari pendidikan moral dalam Islam yang bertujuan membentuk manusia yang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Lalu tafsir Hamka, menurut Hamka dalam tafsir Al-Azhar, menundukkan pandangan merupakan bentuk pendidikan akhlak yang sangat penting. Hamka menjelaskan bahwa kerusakan moral dalam masyarakat seringkali bermula dari pandangan kita yang tidak dijaga. Ketika seseorang terbiasa melihat sesuatu yang dapat membangkitkan hawa nafsunya, maka hal tersebut dapat mempengaruhi pikirannya dan akhirnya mendorong beliau untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Oleh karena itu, Islam tidak hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga melarang segala hal yang dapat mendekatkan manusia kepada perbuatan tersebut. Menjaga pandangan merupakan salah satu bentuk pencegahan agar manusia tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang oleh agama. Lalu, apa hubungan ayat dengan tafsir-tafsir yang tersebut dengan pendidikan masa kini, khususnya pendidikan dalam dunia modern? Lalu, apa hubungan ayat-ayat tersebut dan tafsir yang ditafsirkan oleh para ulama dengan pendidikan, khususnya pendidikan yang saat ini kita jalani dalam dunia modern? Dari kondisi masyarakat yang kita lihat pada masa sekarang, kita akan menemukan bahwa pesan yang terdapat dalam Quran Surah An-Nur ayat 30-31 sangat relevan dengan berbagai persoalan moral yang terjadi di tengah kehidupan manusia. Kalau kita lihat berita sekarang, hampir setiap hari kita mendengar atau membaca berbagai kasus pelecehan seksual, kekerasan seksual, hingga pergaulan yang melampaui batas. Kasus-kasus seperti ini bahkan tidak hanya terjadi di tempat-tempat umum, tetapi juga bisa terjadi di lingkungan yang seharusnya aman seperti sekolah, kampus, tempat kerja, bahkan di lingkungan keluarga sendiri.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa krisis moral masih menjadi salah satu persoalan besar dalam masyarakat. Banyak orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya, tidak mampu menjaga pandangannya, dan tidak mampu menahan hawa nafsunya. Padahal, jika diperhatikan dengan baik, Al-Quran sejak awal telah memberikan pedoman yang sangat jelas tentang bagaimana manusia seharusnya menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat merusak moral. Dalam Quran Surah An-Nur ayat 30 hingga 31, Allah terlebih dahulu memerintahkan laki-laki yang beriman untuk menahan pandangannya dan menjaga kehormatan dirinya. Setelah itu, Allah juga memerintahkan perempuan yang beriman untuk melakukan hal yang sama, yaitu menjaga pandangannya serta menjaga kehormatan diri mereka. Urutan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab menjaga moral dalam masyarakat bukan hanya dibebankan kepada satu pihak saja, tetapi kepada semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Jika ayat ini dipahami secara lebih mendalam, kita dapat melihat bahwa Islam sebenarnya memberikan pendidikan moral yang sangat kuat dan bersifat preventif, yaitu mencegah kerusakan moral sebelum hal tersebut terjadi. Islam tidak hanya melarang perbuatan zina ataupun kekerasan seksual, tetapi juga melarang segala hal yang dapat mendekatkan manusia kepada perbuatan tersebut. Salah satu bentuk pencegahannya yaitu adalah dengan menjaga pandangan. Pandangan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap hati dan pikiran manusia. Apa yang sering dilihat oleh seseorang dapat mempengaruhi cara berpikirnya, membentuk keinginannya, dan pada akhirnya mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu, menjaga pandangan bukan hanya sekedar aturan agama, tetapi juga merupakan bentuk pendidikan yang melatih manusia untuk memiliki pengendalian diri yang kuat. Selain itu, ayat ini juga memberikan pelajaran tentang pentingnya menjaga kehormatan diri. Dalam Islam, kehormatan manusia merupakan sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga. Setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain. Ketika seseorang mampu menjaga kehormatan dirinya, maka ia juga akan lebih mudah menghormati kehormatan orang lain. Jika kita melihat berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi saat ini, kita dapat memahami bahwa salah satu penyebabnya adalah hilangnya rasa hormat kita terhadap orang lain serta lemahnya pengendalian diri kita sendiri. Banyak orang yang hanya mengikuti keinginan hawa nafsunya tanpa mempertimbangkan dampak buruk yang dapat ditimbulkan terhadap orang lain. Perbuatan tersebut tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Quran. Namun demikian, penting juga dipahami bahwa ajaran dalam ayat ini tidak boleh disalahartikan sebagai bentuk menyalahkan korban dalam kasus kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan tindakan yang sangat tercela dan sepenuhnya merupakan tanggung jawab oleh pelaku. Islam dengan tegas melarang segala bentuk kezaliman terhadap orang lain. Oleh karena itu, nilai-nilai dalam ayat ini lebih menekankan pada pembentukan akhlak manusia agar mampu mengendalikan dirinya serta menghormati orang lain. Selain itu, ayat ini juga memberikan pelajaran tentang pentingnya kesopanan dalam berpakaian dan berperilaku dalam kehidupan sosial. Islam mengajarkan bahwa pakaian bukan hanya berfungsi sebagai penutup tubuh, tetapi juga sebagai bentuk penjagaan terhadap kehormatan manusia. Dengan berpakaian secara sopan dan menutup aurat, seseorang menunjukkan bahwa ia menjaga martabat dirinya serta menghormati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam kehidupan modern saat ini, gaya berpakaian seringkali dipengaruhi oleh tren atau budaya populer yang belum tentu sejalan dengan nilai-nilai moral dalam agama. Oleh karena itu, ayat ini mengingatkan bahwa dalam berpenampilan dan berperilaku, seorang muslim tetap harus memperhatikan nilai kesopanannya serta menjaga kehormatan dari dirinya. Hikmah lain yang dapat dipahami dari ayat ini adalah pentingnya pendidikan akhlak sejak dini. Nilai-nilai seperti menjaga pandangan, menjaga kehormatan diri, serta menghormati orang lain seharusnya sudah diajarkan sejak kecil, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Dengan pendidikan akhlak yang baik, seseorang akan tumbuh menjadi pribadi yang memiliki kesadaran moral yang kuat, serta mampu menjaga dirinya dari berbagai perbuatan yang tidak baik. Pada bagian akhir ayat ini, Allah juga memerintahkan manusia untuk bertaubat kepada Allah agar mereka memperoleh keberuntungan.
Perintah untuk bertaubat ini menunjukkan bahwa manusia tidak pernah lepas dari kesalahan dan kekhilafan. Namun demikian, Allah selalu membuka pintu taubat bagi hambanya yang ingin memperbaiki diri dan kembali ke jalan yang benar. Hal ini memberikan pelajaran bahwa dalam kehidupan manusia selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Ketika seseorang menyadari kesalahannya dan berusaha untuk berubah menjadi lebih baik, maka Allah akan menerima taubatnya dan memberikan kesempatan baginya untuk memperbaiki kehidupannya. Dengan demikian, Quran Surah An-Nur ayat 30 hingga 31 tidak hanya memberikan aturan tentang menjaga pandangan dan menutup aurat, tetapi juga mengandung nilai-nilai pendidikan akhlak yang sangat mendalam. Ayat ini mengajarkan manusia untuk menjaga dirinya, mengendalikan hawa nafsunya, menghormati orang lain, serta membangun kehidupan sosial yang lebih bermartabat tentunya dan penuh dengan nilai moral. Apabila nilai-nilai yang terdapat dalam ayat ini benar-benar kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka berbagai masalah moral yang terjadi dalam masyarakat, termasuk kekerasan seksual dan penyimpangan dalam pergaulan, dapat kita minimalisir. Oleh karena itu, ayat ini menjadi salah satu pedoman penting bagi umat Islam dalam membangun kehidupan yang lebih baik, baik secara pribadinya maupun dalam kehidupan bermasyarakat.